Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi, ini bacaan Anda. Ini saya anggap Anda punya pendapat bahwa ini pragmatisnya Pak Jokowi untuk Kaisang atau untuk Gibran nih? Ya bisa dua-duanya. Oke. Kalau Kaisang itu adalah ketua umum PSI, kenapa menjadi ramai pembicaraan soal Pak Jokowi yang rencananya akan belusukan mulai bulan depan? Sepertinya ada satu keyakinan bahwa Pak Jokowi itu tetap sakti mandraguna, seperti dahulu kala. Jadi siapapun yang teridentifikasi dekat dengan Jokowi, menjadi bagian dari Jokowi, dan tune in dengan Jokowi, entah itu partai seperti PSI, figur seperti Gibran, akan mendapatkan faedah elektoral. Tapi progresnya PSI sampai sekarang sejak awal. Kan itu yang sedang ingin diuji sebenarnya. Saya termasuk yang sedang nunggu-nunggu di 2029 apakah kesaktian Pak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam pemilu itu akan kembali terulang di 2029. Karena kalau kita bicara PSI hari ini dan di 2029 orang sudah tak ada perdebatan apapun, ini adalah pertaruhan politik Pak Jokowi. Kalau di 2029 untuk yang pertama kalinya PSI lolos ke parlemen, pertama kali yang akan dicari dan mendapatkan standing applause adalah Pak Jokowi. But on the other hand, kalau tidak lagi lolos ke parlemen, ini PSI untuk yang kesekian kalinya tidak lolos, Pak Jokowi akan disebut bahwa rekornya sudah selesai. Rekornya tidak sementereng dahulu kala waktu masih bersama dengan PDIP. Kan begitu jalan ceritanya. Mas Yogi, sebenarnya. kalau ini jelas-jelas fix, ini pragmatisme politik. Pragmatisme politik. Ya. Dan ini berarti memang jarak pandangnya itu cuma 5 tahun. Anda tidak melihat ada kerisauan gitu. Dan itu bukan tipikal politisi negarawan. Jika hanya berpikir dalam rentang waktu yang sangat pendek. Ya, saya kutip satu. Bung Adi paham betul ya, Harold de Laswell. Dia bicara soal who gets what, when, and how. Hanya bicara soal dapat apa, bagaimana, dan dengan cara apa. Lupa hakikat politik itu apa. Lupa bahwa esensi dari kita berpolitik itu adalah untuk apa. Nah ini yang hilang. Tapi begini, dan kalau itu tidak dilakukan. Tapi begini Bang Ansi, bahwa setiap orang, setiap figur, setiap tokoh itu ingin pragmatis, bahkan itu wajib hukumnya dalam. Wajar-wajar aja kan? Bukan wajar bagi saya, itu wajib hukumnya. Kalau kita baca, saya punya target. Kalau kita bicara tentang teori-teori yang misalnya komunikasi politik, Erving Goffman, tentang partai politik ini sangat pandai bicara untuk menyembunyikan keinginan sesungguhnya. Oh ini atas nama rakyat, pemilu masih jauh, kemudian menyerap observasi, ujung-ujungnya untuk mendapatkan simpati dan dukungan. Udah sesederhana itu saja. Saya justru yang mendukung Mas Yogi bahwa semua partai politik yang ingin membesarkan partainya atau membesarkan siapapun, nggak apa-apa. Hari ini pemilu, besok langsung kampanye untuk 5 tahun yang akan datang. Menurut saya itu justru jauh lebih hebat. Kita masih punya pertanyaan besar.